Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada Universitas Siber Asia, mata kuliah manajemen strategik yang diampu oleh dosen Ibu Murdaningsi SMAK. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Emokrian Barokah, dipanggil Okrian dengan nomor NPM 2403010200037. Dan saya dari kelas akuntansi 501. Tema yang akan saya bawakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ini adalah implementasi strategi bisnis di era digital atas PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sebelum memasuki materi terkait implementasi strategi bisnis, saya akan menyebutkan visi dan misi dari Bank BRI. Yang pertama adalah visi. Visi dari Bank BRI sendiri adalah untuk menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Untuk misi sendiri ada 3. Yang pertama adalah melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan melaksanakan praktek good corporate governance. Dan yang terakhir yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT terhadap PT Bank BRI mengenai penerapan strategi digital. Untuk analisis ini saya kutip dari jurnal yang diterbitkan oleh Ilahi Rahmat eh, pada Jurnal Akuntansi Volume 9 nomor 1 Oktober 2020. Untuk analisis SWOT sendiri terbagi jadi 2, yaitu pada internal dan eksternal. Untuk internal atau yang disebut dengan IFAS itu terdiri dari 2 aspek, yaitu strength dan weakness. Untuk strength itu yang pertama adalah memberikan PT Bank BRI itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah. Ini sendiri komitmennya sudah tertuang pada misi dari perusahaan Bank BRI yang sudah kita bacakan sebelumnya. Lalu strength yang kedua adalah memiliki hubungan yang baik terjalin dengan lembaga keuangan internasional dan otoritas moneter. Lalu yang ketiga memiliki dukungan sistem informasi yang mumpuni dan kredibel. Yang keempat, seperti yang kita ketahui bahwa Bank BRI memiliki nasabah yang sangat banyak. Yang kelima, memiliki aplikasi layanan 24 jam yang mudah digunakan. Lalu untuk aspek weakness atau kekurangan, PT Bank BRI memiliki koordinasi yang kurang berjalan baik antara kantor pusat hingga unit terkecil atau kantor cabang. Lalu alur birokrasi pelayanannya yang masih panjang. Yang ketiga, dukungan SDM-nya kurang merata. Dalam hal ini adalah pemahaman terhadap sistem informasi. Yang keempat itu tidak semua nasabah itu dari kaum milenial yang sudah identik dengan sistem informasi digital. Kebanyakan nasabah itu masih tidak cakap dalam menggunakan teknologi informasi. Dan yang terakhir kekurangannya adalah PT Bank BRI kurang melakukan peremajaan infrastruktur berbasis teknologi. Maaf. Untuk bagian kedua yaitu bagian eksternal atau EVAS. Di sini ada 2 aspek, opportunities dan threat. Opportunities atau peluang itu yang pertama memiliki kebijakan pemerintah tentang penyaluran kredit kecil usaha mikro. Yang kedua memiliki kemudahan bertransaksi melalui digital banking. Yang ketiga itu adanya usaha untuk menjaminkan keamanan nasabah. Yang keempat itu peluangnya adalah penduduk eh, Indonesia itu terindikasi memiliki kesulitan dalam mengakses layanan keuangan. Yang kelima itu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh PT Bank BRI adalah bisa dilakukan kerjasama dengan lembaga fintech.
Untuk ancamannya, itu yang pasti yang pertama adalah serangan pasif terhadap jaringan komunikasi dan data. Lalu rawan terhadap cybercrime atau menjadi target yang empuk untuk dilakukan cybercrime terkait data keuangan. Yang ketiga itu keadaan demografi penduduk Indonesia itu memiliki kesulitan akses layanan dalam hal ini adalah koneksi internet, di mana internet itu tidak sampai kepada daerah-daerah yang rawan. Lalu yang keempat adalah pelayanan dan jenis fasilitas transaksi bank pesaing itu sangat beragam dan sangat kompetitif. Yang kelima itu kecenderungan terjadinya inflasi yang tinggi. Hasil dari analisis SWOT itu sendiri disimpulkan bahwa untuk faktor internal atau strategis digital untuk internal itu yaitu PT Bank BRI memiliki jumlah nasabah yang sangat eh, besar serta dukungan sistem informasi yang mumpuni dan kredibel. Namun menjadi catatan yaitu harus ada dilakukan peremajaan infrastruktur berbasis teknologi per periode tertentu yang harus dijadwalkan. Sedangkan untuk faktor strategis di ruang lingkup eksternal itu peluang yang bisa dicapai adalah kemudahan bertransaksi melalui digital banking dan melakukan kerjasama dengan lembaga fintech. Namun menjadi catatan adalah harus mewaspadai serangan pasif serta cybercrime yang mungkin terjadi terhadap jaringan komunikasi dan data. Selanjutnya, eh, kita akan memasuki terkait implementasi strategi digital bisnis apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau PT BRI. Yang pertama adalah Super App Digital Banking atau yang biasa kita kenal untuk Bank BRI itu adalah BRIMO. BRIMO itu merupakan platform mobile banking berbasis digital yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi secara mudah dan cepat. Jadi di dalam aplikasi BRIMO ini mencakup banyak fitur, antaranya yaitu pembukaan rekening online, pembayaran tagihan, transfer dana, investasi, dan layanan perbankan lainnya. Implementasi aplikasi BRIMO ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau kepuasan pelanggan, di mana mengurangi untuk ketergantungan layanan perbankan secara konvensional atau datang langsung ke bank. Lalu yang kedua yaitu tentang pemanfaatan big data dan artificial intelligence, di mana dalam hal ini pemanfaatan big data itu dilakukan dalam rangka proses kredit, di mana seleksi atau analisis pola transaksi nasabah itu dilakukan menggunakan data yang besar dan bantuan dari AI, sehingga penilaian kelayakan dari kredit itu secara otomatis dan lebih akurat. Hal ini juga akan berdampak dengan kemudahan atau kecepatan proses dari pengajuan pinjaman dengan mengurangi resiko terhadap kredit macet yang akan terjadi di masa depan. Lalu selain dari pemanfaatan big data itu juga adanya juga penggunaan artificial intelligence dalam hal ini Sabrina, di mana ini merupakan pelayanan real time untuk meningkatkan pengalaman nasabah dalam menggunakan produk pelayanan. Eh, Selanjutnya itu adanya Brisat atau peluncuran Brisat untuk peningkatan akses perbankan. Jika sebelumnya kita sebutkan bahwa salah satu kekurangan atau ancaman yang ada di PT Brio, PT BRI, yaitu akses internet itu belum terjangkau sampai ke daerah yang terpencil. Nah, BRI menggunakan Brisat sebagai satelitnya milik dari BRI itu sendiri. Gunanya untuk memperluas akses layanan perbankan digital terutama di wilayah terpencil. Sehingga dengan mengadakan infrastruktur ini, BRI memastikan stabilitas jaringan komunikasi perbankan di Indonesia sampai kepada daerah yang sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.
Lalu ada implementasi teknologi blockchain untuk keamanan transaksi. Nah, teknologi blockchain ini membantu untuk mencegah tindakan fraud, meningkatkan transparansi transaksi, serta mempercepat proses verifikasi dalam sistem perbankan. Hal ini juga menjadi suatu jawaban atau respon dari analisis ancaman yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu rawan sekali untuk terjadi cybercrime atau serangan pasif terhadap keamanan data transaksi. Dan yang terakhir, sesuai dengan misi dari BRI itu sendiri untuk mengedepankan usaha mikro, kecil dan menengah, BRI itu menghadirkan BRI Microfinance. Dalam hal ini itu BRI memberikan kemudahan-kemudahan dalam pencatatan keuangan, transaksi digital, serta akses pendanaan atau pinjaman yang lebih mudah dan cepat kepada UMKM. Berikut adalah data dari implementasi strategi digital BRI. Nah, data tersebut diolah dari laporan tahunan Bank BRI dari periode 2019 sampai 2022. Apabila kita lihat di sini, baik dari yang pertama indikatornya yaitu jumlah penggunaan BRIMO atau aplikasi, transaksi digital, jumlah kredit UMKM berbasis digital, sampai nasabah di wilayah terpencil yang terlayani, itu semua mengalami peningkatan. Terutama itu untuk indikator transaksi digital. Itu yang dari 2019 hanya 200 triliun sampai 2022 itu meningkat menjadi 700 triliun atau lebih dari setengahnya, bahkan 3 kali lipat. Sedangkan dari data-data ini dapat kita simpulkan bahwa pengguna Brimo atau Super App itu selalu meningkat dan sehingga ini mengakibatkan pengurangan layanan secara fisik atau konvensional. Lalu adanya indikasi bahwa peningkatan akses layanan perbankan itu sampai kepada wilayah-wilayah yang terpencil, di mana nasabah di wilayah terpencil itu semakin meningkat setiap tahunnya. Lalu dengan strategi yang tadi sudah disebutkan yaitu UMKM Microfinance, itu jumlah kredit UMKM berbasis digital juga semakin meningkat setiap tahunnya. Jadi apabila kita simpulkan bahwa implementasi strategi digital BRI ini sangat berdampak baik dan sangat memiliki respon positif dari masyarakat. Namun ada beberapa kritik dan saran yang harus disampaikan. Yang pertama adalah kritik mengenai ketimpangan akses digital. Meskipun tadi sudah ada Brisat, tapi tentunya tidak semua wilayah itu di cover oleh Brisat. Sehingga saran saya itu perlunya ada kolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu provider internet. Dan ini juga bisa dinilai mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih menghemat produksi dari deploy Brisat itu sendiri. Lalu yang kedua itu keamanan cyber. Dengan meningkatnya transaksi digital tadi yang dari 200 triliun sampai 700 triliun, tentunya potensi cybercrime itu sangat tinggi. Sehingga saran saya, peningkatan transaksi digital itu juga harus diberbarengi dengan peningkatan keamanan cyber. Karena dari beberapa strategi digital, saya belum melihat strategi digital yang sifatnya pengamanan data. Lalu yang ketiga itu adaptasi nasabah terhadap perubahan teknologi. Nah, ini juga menjadi suatu kekurangan di mana nasabah Bank BRI itu tidak semuanya milenial atau tidak semuanya cakap terhadap teknologi. Sehingga perlunya adanya peningkatan edukasi digital. Baik itu lewat iklan, baik itu lewat sosialisasi ataupun hal-hal yang lainnya yang sifatnya bisa mengedukasi masyarakat. Terakhir, kesimpulannya bahwasanya transformasi digital yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia merupakan contoh sukses bagaimana strategi manajemen diterapkan dalam tantangan era digital, di mana PT BRI atau Bank Rakyat Indonesia mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan peralihan dari
pelayanan konvensional menjadi digital, lalu memperluas inklusi keuangan serta meningkatkan kepercayaan nasabah. Namun, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, terdapat beberapa kritik dan saran yang menjadi PR untuk PT Bank BRI, terutama di tingkat keamanan cybercrime yang sudah disebutkan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait implementasi strategi di era digital dari PT Bank BRI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.